Ini cerita dari teman saya. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu, pas dia masih sekolah. Sore itu, salah satu tetangga meninggal. Suasana kampung jadi lebih hening dari biasanya. Menjelang maghrib, ayah dan ibunya pergi melayat ke rumah duka. Teman saya ini baru saja pulang dari pramukaan, masih pakai seragam penuh keringat. Dia langsung berniat mandi. Rumah sepi, pintu depan sudah dikunci. Dia santai saja karena tahu orang tuanya punya kunci cadangan. Saat dia baru mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba tok tok tok, ada yang mengetuk pintu di depan. Refleks, dia berhenti. Pasti ayah atau ibu, pikirnya. Tapi pas mau membuka pintu, dia teringat sesuatu. Bukankah orang tuanya bawa kunci? Kenapa harus mengetuk? Hatinya mulai nggak enak. Dengan langkah pelan, dia mendekati jendela untuk mengintip. Kosong. Jalanan depan rumah lengang. Hanya lampu jalan yang berkedip-kedip samar. Tidak ada siapapun di depan pintu. Dia mundur perlahan, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Saat itulah, dari ujung mata, dia melihat sesuatu di kamar kakeknya. Seperti ada bayangan seseorang berdiri di sana. Dia bingung. Kamar itu seharusnya kosong. Dengan ragu, dia mengintip ke dalam. Tidak ada siapa-siapa. Dadanya mulai berdebar kencang. Dia mencoba berpikir logis, mungkin cuma perasaan atau bayangan dari luar. Berusaha mengabaikan rasa takut, dia akhirnya masuk ke kamar mandi, yang letaknya di luar rumah. Begitu air mulai membasahi tubuhnya, matanya menangkap sesuatu di langit. Ada bayangan yang berputar-putar di atas pekarangan. Awalnya dia pikir cuma burung, tapi benda itu tetap berputar di tempat yang sama, tidak pergi-pergi. Dia menahan napas. Burung apa yang cuma muter-muter di situ? Seketika itu juga, suara lain terdengar. Tawa perempuan. Gadis itu tertawa kecil, lalu berubah jadi tangisan lirih. Suara itu pelan, tapi cukup jelas, seperti seseorang sedang berdiri tepat di belakang dinding kamar mandi. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari pintu kamar mandi. Tok tok tok. Tangannya gemetar, keringat dingin bercampur dengan air yang mengalir di tubuhnya. Siapa? Tanyanya dengan suara setengah berbisik. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus. Dia tidak sanggup lagi. Dengan cepat, dia menyelesaikan mandinya, mengenakan pakaian sekenanya, lalu berlari sekencang mungkin ke rumah duka, tempat orang tuanya berada. Begitu sampai di sana, tubuhnya masih gemetar. Dia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun malam itu. Tapi sejak hari itu, dia selalu memastikan mandi sebelum maghrib tiba. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Kalau ada dari teman-teman yang merasa relate dengan cerita ini, jangan lupa di komen ya. Dan jika ada juga yang mau share-share ceritanya, langsung aja kirim di email di bawah. Terima kasih.